Tadi disampaikan berdasarkan data, kemudian diolah, ternyata banyak perantau. Jadi bapaknya rata-rata mencari rizki di luar kota yang mempengaruhi fatherless. Berdasarkan data, tadi memang lebih banyak di pedesaan untuk fatherless sekitar 26% karena orang tuanya khususnya bapaknya cari kerja di rantauan. Saya bersama beberapa stakeholder KL ada giat khususnya berkenaan dengan pendataan keluarga yang kita sebut dengan pemutakhiran data keluarga dan didampingi oleh Ibu Dr. Amalia selaku Kepala BPS. Ini penting karena setelah ada instruksi Presiden nomor 4 tentang data sen, data tunggal, nanti beliau semua sebagai leading sektornya di beliau. Karena itu pada kesempatan ini, silakan Pak. Pada kesempatan ini mau saya sampaikan bahwa per hari ini hasil pemutakhiran data ada beberapa yang hampir semuanya naik, mulai dari balita yang badutanya juga naik, kemudian balitanya juga naik, remajanya juga naik, kemudian lansianya juga naik. Apa hubungannya? Yang penting bukan naiknya, karena data ini mau kita apakan, itulah yang menjadi dasar dari kementerian untuk membuat program-program selanjutnya yang nanti juga dibantu. Karena itu terima kasih Bu Amalia, beliau mensupport kita di lapangan untuk mengolah data, kan ahlinya pengolahan data itu BPS. Kita kerjasama dengan BPS, kita juga kerjasama dengan Badan Intelijen Negara, kita juga kerjasama dengan Badan Sandi, kita juga kerjasama dengan Badan Geospasial. Semuanya untuk mengintegrasikan data dan itu support dari berbagai pihak yang saya sebut tadi. Karena itu pada kesempatan ini sebagai laporan amanah Undang-Undang 52 tahun 2009 salah satunya adalah menyampaikan pemutakhiran data setiap tahun yang pada tahun 2025 sudah saya laporkan pada waktu tadi saya sambutan. Saya kira itu. Ada pertanyaan? Ada tambahan dari Bu apa? Ya. Tadi disampaikan berdasarkan data, kemudian diolah, ternyata banyak perantau. Jadi bapaknya rata-rata mencari rizki di luar kota yang mempengaruhi fatherless. Berdasarkan data, tadi memang lebih banyak di pedesaan untuk fatherless sekitar 26% karena orang tuanya khususnya bapaknya cari kerja di rantauan. Hasilnya begitu, hasil bacaan data yang kita survei melalui pendataan ini. Okay? Intervensinya apa Pak? Tentu begini, ada beberapa indikator yang itu kita hormati, tetapi mungkin komunikasi yang sekarang ada teknologi mesti lebih dieratkan biar tidak ada suasana kesepian, kehilangan sosok ayah. Jadi walaupun jauh, saya minta tolong sempatkan komunikasi, sempatkan ngobrol walaupun lewat teknologi. Saya kira sih itu. Next. Seru kali ya CTI. Ya salah satunya itu kan nanti kan dari database kita olah kemudian menjadi big data. Big data inilah yang nanti menerjemahkan apa yang kita kerjakan akan kelihatan di situ. Berapa hasil presentasi kerjanya, apakah nanti sudah sesuai dengan IKU atau belum Bu? Karena kita ditarget oleh Bappenas, IKU kita di masing-masing kedeputian sudah sesuai belum? Dan nanti akan tergambarkan dengan big data itu. Dan tentu ke depan big data ini juga menjadi kekuatan yang luar biasa untuk kita analisis. Apalagi tadi saya sampaikan AI. Oh ini kalau kita terjemahkan lagi akan menjawab banyak masalah. Tentu tidak hanya dalam hal ini kita serahkan sepenuhnya kepada AI, tetap bahwa dengan metodologi ilmiah yang nanti akan kita kerjakan dan tentu disupport oleh BPS. Oke? Pak, Satu lagi. Kan lagi banyak isu kekerasan terhadap anak ya Pak. Bagaimana BKKBN memperkuat pertahanan keluarga itu Pak? Oke, terima kasih. Sudah saya sampaikan kemarin, apapun alasannya, apapun sebabnya, kesehatan mental ini sangat luar biasa. Karena itu bullying termasuk sesuatu yang tidak boleh.
siapapun, apapun sebabnya, apapun alasannya, bukan hanya yang dibullying tapi juga yang membullying. Karena itu kita ada bina keluarga remaja yang hari ini kita betul-betul tekankan untuk turun ke lapangan, karena ini agak lumayan, perkara kesehatan mental ini agak lumayan, Bu Amalia. Karena itu saya minta direktorat yang berkenaan dengan bina keluarga remaja terus terjun ke lapangan, kemudian kasih penjelasan, kasih edukasi, karena namanya anak-anak ini belum selesai, siapapun dimanapun belum selesai. Saya sebut harus ada yang ngemong, harus ada yang ngayomi, harus ada yang mengarahkan, harus ada yang meluruskan. Kalau nanti dianggap kebiasaan, dianggap sesuatu yang boleh, sesuatu yang biasa dan dianggap normal, saya kira itu. Jadi kita edukasi terus-menerus dari bina keluarga remaja, harapan kita terjun ke lapangan. Oke? Ibu hamil. Ibu hamil ya? Tadi pas Bapak ngasih pengarahan tadi bilang ada sampai pembatalan juga. Ini Pak HP jadi orang tua atau Pak gimana? Kenapa? HP jadi orang tua. Ya begini Bapak Ibu, anak-anak kita per hari berdasarkan survei 7,8 jam pegang handphone. Sementara ngobrol sama orang tuanya rata-rata 10 menit, 15 menit. Maka saya sampaikan, lah orang tua mereka kalau nggak hati-hati sekarang itu keluarga baru siapa? Handphone. Karena lebih dialog di situ, semuanya bisa menjawab. Tapi di saat yang sama ternyata jawabannya membuat suasana yang saya sebut dengan kesepian, yang dalam hal ini kadang-kadang ini makhluk yang mungkin dianggap bisa menyelesaikan masalah, tapi justru masalah-masalah baru. Makhluk itu maksud saya handphone, bukan makhluk gaib. Kalau makhluk kan hidup. Maksud saya ulangi, saya ralat bahwa yang saya sebut adalah handphone ini sangat berpengaruh karena 7,8 jam. Karena itu hati-hati, jangan sampai algoritma anak kita sangat dipengaruhi keluarga baru kita. Oke, cukup ya. Soal ibu hamil di Papua, Pak. Ibu hamil di Papua. Itu sudah ditangani, semua sudah turun tangan. Harapannya segera nanti ada solusi, kemudian diinvestigasi. Dan tentu kalau ada hal-hal yang berkenaan dengan kewenangan kita akan segera kita kerjakan. Nanti saya cek di lapangan ya, bagaimana sampai terjadi seperti itu. Oke? Wajib dong. Cukup ya. Makasih ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.